Baiklah, di sini saya akan menjelaskan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah data-data yang tersusun dengan baik menurut kelas-kelas dalam sebuah daftar. Data-data dari hasil penelitian di lapangan yang masih berupa data acak dapat dibuat data yang berkelompok berdasarkan kelas-kelas tertentu. Langkah-langkah penyusunan distribusi. 1. Urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. 2. Tetapkan data terbesar dan data terkecil, kemudian tentukan range-nya atau yang biasa disebut dengan R. 3. Menentukan kelas interval atau jumlah kelas yang diperlukan, atau dapat juga dengan menggunakan rumus Traggers. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang keempat, hitung lebar interval kelas lalu hasilnya dibulatkan. Yang kelima, susunlah semua limit bawah interval kelas secara vertikal, kemudian tentukan limit atas yang bersesuaian. Kembalilah ke data mentah dan gunakan terus untuk memasukkan data pada interval kelas yang ada. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal berkaitan dengan distribusi frekuensi. Berikut merupakan nilai ujian bahasa Inggris 75 orang siswa SMAN Cempaka. Buatlah distribusi frekuensi dari data di atas. Nah, pada soal sebelumnya, kita tahu bahwa nilai tertinggi adalah 97 dan nilai terendah atau data terkecil adalah 25. Nah, setelah kita berhasil mengetahui data tertinggi dan juga data terkecil, maka selanjutnya kita mencari jumlah data atau yang biasa disimbolkan dengan N, yaitu sama dengan 75. Selanjutnya kita mencari R atau range atau jangkauan, yaitu adalah selisih antara data tertinggi dan juga data terkecil. Jadi bagaimana caranya mencari R? Yaitu dengan cara mengurangi data tertinggi dengan data terkecil. 97 dikurangi 25 sama dengan 72. Selanjutnya, yang harus kita cari adalah K atau rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Log N itu kita dapatkan dari log jumlah data atau N, yaitu sama dengan 75. Jadi, log N adalah log 75. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 75 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,87506 sama dengan 1 ditambah 6,18 sama dengan 7,18 sama dengan 7. Selanjutnya kita mencari interval dengan rumus range dibagi kelas atau R dibagi K sama dengan 72 dibagi 7 sama dengan 10,2857 sama dengan 10. Kita bulatkan menjadi sama dengan 10 ya. Nah, selanjutnya setelah berhasil mendapatkan nilai range, panjang kelas, dan juga interval, untuk memudahkan sebenarnya kita sudah bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Ini hanya untuk memudahkan kita untuk menemukan nilai tepi kelas bawah dan juga tepi kelas atas. Dengan panjang kelas 7, ternyata apabila kita menggunakan range atau jangkauannya adalah 10, ternyata ada beberapa nilai yang tidak masuk ke dalam kelas ke-7. Jadi dia tidak masuk dalam semua kelas. Nah, untuk itu makanya kita menggunakan panjang kelasnya yaitu 8. Dengan range atau jangkauannya 10. Nah, ternyata nilai-nilai yang tadi tidak ada di dalam atau tidak masuk ke dalam kelas ke-7 ternyata berhasil masuk di kelas ke-8. Nah, untuk itu kita menggunakan 8 kelas dengan jangkauan atau dengan range-nya sebesar 10. Nah, untuk kelas pertama,
nilai terendahnya adalah 25. Jadi nilai terendah dari soal ya. Dengan jangkauan 10, maka nilai tertinggi atau batas atas dari kelas 1 itu adalah 34. Nah, untuk kelas kedua, batas bawahnya adalah 35. Dengan jangkauan 10, maka batas atasnya adalah 44. Untuk kelas ketiga, batas bawahnya adalah 45. Dengan jangkauan 10, maka batas atasnya adalah 54. Untuk kelas ke-8, batas bawahnya adalah 95. Dengan jangkauan 10, maka batas atasnya adalah 104. Nah, jadi untuk kelas pertama, jangkauannya adalah dari 25 sampai 34. Untuk kelas kedua, jangkauannya dari 35 sampai 44 dan seterusnya sampai kelas ke-8. Nah, untuk kelas pertama ini dengan jangkauan nilai 25 sampai 34 diraih oleh 5 orang siswa SMAN Cempaka yang dijadikan sampel. Nah, makanya frekuensi untuk kelas pertama itu adalah 5. Itu karena ada 5 orang siswa SMAN Cempaka yang dijadikan sampel yang berhasil mendapatkan nilai di antara 25 sampai 34. Untuk kelas kedua, dengan jangkauan nilai 35 sampai 44, ini diraih oleh 11 orang siswa SMAN Cempaka yang dijadikan sampel. Nah, maka frekuensi untuk kelas kedua dengan jangkauan 35 sampai 44 itu frekuensinya adalah 11. Dan seterusnya sampai kelas ke-8 dengan jangkauan 95 sampai 104 itu diraih oleh 1 orang siswa SMAN Cempaka yang dijadikan sampel. Nah, setelah semua frekuensinya sudah berhasil kita temukan, selanjutnya kita jumlahkan. Hasilnya sama dengan 75. Jadi total frekuensi setiap kelas itu, total gabungan frekuensi semua kelas itu adalah 75. Ini untuk kelas pertama, batas bawahnya adalah 25. Kita kurangi dengan 0,5, hasilnya sama dengan 24,5. Untuk kelas kedua, batas bawahnya adalah 35. Kita kurangi dengan 0,5, hasilnya sama dengan 34,5. Untuk kelas ketiga, batas bawahnya adalah 45. Kita kurangi dengan 0,5, hasilnya sama dengan 44,5. Untuk kelas keempat, batas bawahnya adalah 55. Kita kurangi dengan 0,5, hasilnya sama dengan 54,5. Untuk kelas ke-8, batas bawahnya adalah 95, dikurangi dengan 0,5, hasilnya adalah 94,5. Nah, selanjutnya setelah berhasil menemukan nilai masing-masing nilai tepi kelas bawah masing-masing kelas, selanjutnya nilai-nilai ini kita input atau kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi kita masukkan nilai-nilai tadi ke dalam tabel distribusi frekuensi di bagian tepi kelas bawah seperti ini. Nah, contohnya untuk kelas 1 itu tepi kelas bawahnya adalah 24,5 sesuai dengan yang kita temukan sebelumnya. Untuk kelas kedua, tepi kelas bawahnya adalah 34,5. Untuk kelas dan seterusnya sampai kelas ke-8, tepi kelas bawahnya adalah 94,5. Selanjutnya adalah nilai tepi kelas atas. Rumusnya adalah batas atas ditambah 0,5. Untuk kelas pertama atau kelas 1, batas atasnya adalah 34,5. Ditambah 0,5, hasilnya sama dengan 34,5. Untuk kelas kedua, batas atasnya adalah 44. Ditambah 0,5, hasilnya sama dengan 44,5. Untuk kelas ketiga, batas atasnya adalah 54, ditambah 0,5, hasilnya sama dengan 54,5. Untuk kelas ke-8, batas atasnya adalah 104, ditambah 0,5, hasilnya sama dengan 104,5. Setelah nilai setiap kelas
sudah ditemukan, selanjutnya kita menginput atau memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi di bagian tepi kelas atas. Ya, di bagian ini kita memasukkan nilai tepi kelas atas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Contoh untuk kelas 1, tepi kelas atasnya adalah 34,5 sesuai dengan yang kita temukan sebelumnya. Untuk kelas kedua, nilai tepi kelas atasnya adalah 44,5. Untuk kelas ketiga, nilai tepi kelas atasnya adalah 54,5. Dan seterusnya sampai kelas ke-8 dengan tepi kelas atas 104,5. Nah, setelah tepi kelas bawah dan tepi kelas atasnya sudah berhasil kita temukan nilainya, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mencari nilai titik tengah dari setiap kelas. Nah, rumusnya itu adalah BKB atau batas kelas bawah ditambah BKA atau batas kelas atas dibagi 2. Untuk kelas 1 atau kelas pertama, batas kelas bawahnya adalah 25, sedangkan batas kelas atasnya adalah 34. Ini kita bisa lihat di tabel distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya batas kelas bawah dan batas kelas atasnya kita jumlahkan. Jadi 25 ditambah 34, lalu kita bagi 2, hasilnya sama dengan 29,5. Untuk kelas kedua, batas bawahnya adalah 34, sedangkan batas kelas atasnya adalah 44. Lalu kita jumlahkan, lalu kita bagi 2, hasilnya sama dengan 39,5. Untuk kelas ketiga, batas kelas bawahnya adalah 45, sedangkan batas kelas atasnya adalah 54. Kita jumlahkan, lalu dibagi 2, hasilnya sama dengan 49,5. Untuk kelas ke-8, batas kelas bawah atau BKB-nya adalah 95, sedangkan batas kelas atasnya adalah 104. Kita jumlahkan lalu bagi 2, hasilnya sama dengan 99,5. Nah, setelah semua nilai titik tengah dari setiap kelas sudah berhasil kita temukan, selanjutnya kita input atau kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi di bagian titik tengah. Nah, kita masukkan atau kita inputkan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Sebagai contoh, untuk kelas 1, nilai titik tengahnya adalah 29,5. Untuk kelas 2, nilai titik tengahnya adalah 39,5. Nah, selanjutnya setelah tabel distribusi frekuensi sudah berhasil kita susun seperti ini, kita bisa membuat grafik batang. Nah, tampilannya seperti ini. Di bagian bawah sini ada keterangannya yaitu nilai ujian siswa. Di bagian atasnya juga ada nilai ujian siswa. Nah, angka-angka yang berada pada sumbu X ini adalah angka-angka yang menunjukkan nilai tepi kelas setiap kelas. Nah, setiap kelas ini diwakilkan oleh batang-batang pada diagram batang seperti ini ya. Jadi ini adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, dan kelas 8. Nah, angka-angka yang berada pada sumbu Y ini menunjukkan frekuensi masing-masing kelas. Kelas pertama, bagian sebelah kirinya adalah tepi kelas bawah. Nah, seperti pada tabel sebelumnya, tepi kelas bawah untuk kelas 1 itu adalah 24,5, sedangkan tepi kelas atasnya adalah 34,5. Nah, itu yang kita jadikan acuan dalam pembuatan grafik batang. Nah, jadi untuk kelas 1, di bagian kiri kelas 1 ini adalah tepi kelas bawah dengan nilai 24,5, sedangkan di bagian kanannya ini adalah tepi kelas atas dengan nilai 34,5. Nah, untuk kelas kedua, di bagian kirinya, ini adalah tepi kelas bawah dengan nilai 34,5,
Sedangkan di bagian kanannya adalah tepi kelas atas dengan nilai 44,5. Nah, untuk kelas ketiga, di bagian kiri ini adalah tepi kelas bawah dengan nilai 44,5. Sedangkan di bagian kanannya ini adalah tepi kelas atas dengan nilai 54,5. Dan seterusnya begitu sampai kelas ke-8. Di bagian kirinya adalah tepi kelas bawah dan di bagian kanannya adalah tepi kelas atas. Sepertinya ada sedikit kesalahan pada PPT-nya, jadi ini frekuensinya tidak sesuai dengan apa yang kita temukan sebelumnya. Ya, jadi untuk frekuensinya ini digambarkan atau dituliskan di bagian sumbu Y. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi relatif mempunyai rumus F relatif atau frekuensi relatif sama dengan Fi dibagi sigma I sama dengan 1 sampai K Fi dikali 100%. Dengan keterangan, Fi adalah frekuensi kelas interval ke I, dan sigma I sama dengan 1 sampai K Fi adalah jumlah data. Frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif ini terbagi menjadi dua, yaitu satu, frekuensi kumulatif kurang dari, adalah jumlah semua frekuensi yang kurang dari sama dengan nilai tepi atas kelas. Kedua, frekuensi kumulatif lebih dari, adalah jumlah semua frekuensi yang lebih dari sama dengan nilai tepi bawah kelas. Nah, ini merupakan contoh soal. Sajikan tabel distribusi frekuensi biasa di atas. Tentukanlah tabel distribusi frekuensi relatif dan tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. Cara menjawab tabel distribusi frekuensi relatif. Seperti yang kita ketahui, rumus frekuensi relatif adalah frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Kita lihat di kelas 1. Di kelas 1, frekuensinya ada 5 dan jumlah datanya 75. Maka kita masukkan rumusnya. 5 dibagi 75 dikali 100% sama dengan 6,66%. Begitu juga seterusnya kelas 2, kelas 3, dan selanjutnya. Nah, tabel distribusi frekuensi relatif ini, kalian hanya tinggal memasukkan hasil perhitungan kalian tadi. Kita lihat, kelas 1, 6,66%, kelas 2, 14,66%, kelas 3, 18,66%, dan seterusnya. Tinggal kita masukkan ke dalam tabel. Yang kedua, cara mencari tabel distribusi frekuensi kumulatif. Pertama, kita akan mencari frekuensi kumulatif kurang dari, atau tepi kelas atas 1, dan seterusnya. Rumus tepi atas ini adalah batas atas ditambah 0,5. Batas atas kita tadi adalah 34, 44, 54, dan seterusnya. Kita tambah dengan 0,5. Hasilnya adalah 34,5, 44,5, 54,5, dan seterusnya. Dan selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif lebih dari, atau tepi kelas bawah. Tepi kelas bawah ini ada TB1, TB2, TB3, dan seterusnya. Rumusnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah kita ada 25, 35, 45, dan seterusnya. Kita kurangi dengan 0,5, mendapatkan hasil 24,5, 34,5, 44,5, dan seterusnya. Nah, ini merupakan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Cara membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kita lihat tepi kelas atasnya, kurang dari sama dengan 34,5. Kita lihat di soal, kurang dari 34,5 hanya ada di kelas 1. Sedangkan kelas 2 dan seterusnya lebih dari, maka frekuensinya ada 5. Maka kita masukkan frekuensinya 5. Selanjutnya, lebih kecil sama dengan 44,5. Kita lihat lagi di soal. 44,5 lebih kecilnya
hanya ada kelas 1 dan kelas 2, sedangkan kelas 3 dan seterusnya adalah lebih besar. Maka kita tambahkan frekuensi kelas 1 dan frekuensi kelas 2-nya, yaitu 11 ditambah 5, dengan hasilnya adalah 16. Nah, selanjutnya kita mencari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kita lihat tepi kelas bawahnya. Lebih besar sama dengan 24,5. Kita lihat di soal. Lebih besar dari 24,5 adalah kelas 1 dan seterusnya. Karena kelas 1 adalah 25. Jadi frekuensi dari kelas 1 sampai kelas 8 kita tambah. Dapat hasilnya 75. Selanjutnya, lebih besar sama dengan dari 34,5. Kita lihat lagi di soal. 34,5. Lebih besarnya hanya di kelas 2 sampai kelas 8. Kelas 1 tidak, karena lebih kecil ya. Jadi kita tambahkan frekuensi dari kelas 2 sampai kelas 8. Dapatkan hasil 70. Nah, begitu juga seterusnya, sama cara mencarinya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal berkaitan dengan distribusi frekuensi. Berikut merupakan nilai ujian bahasa Inggris 75 orang siswa SMAN Cempaka. Buatlah distribusi frekuensi dari data di atas. Nah, pada soal sebelumnya, kita tahu bahwa nilai tertinggi adalah 97 dan nilai terendah atau data terkecil adalah 25. Nah, setelah kita berhasil mengetahui data tertinggi dan juga data terkecil, maka selanjutnya kita mencari jumlah data atau yang biasa disimbolkan dengan N, yaitu sama dengan 75. Selanjutnya kita mencari R atau range atau jangkauan, yaitu adalah selisih antara data tertinggi dan juga data terkecil. Jadi bagaimana caranya mencari R? Yaitu dengan cara mengurangi data tertinggi dengan data terkecil. 97 dikurangi 25 sama dengan 72. Selanjutnya, yang harus kita cari adalah K atau rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Log N itu kita dapatkan dari log jumlah data atau N, yaitu sama dengan 75. Jadi, log N adalah log 75. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 75 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,87506 sama dengan 1 ditambah 6,18 sama dengan 7,18 sama dengan 7. Selanjutnya kita mencari interval dengan rumus range dibagi kelas atau R dibagi K sama dengan 72 dibagi 7 sama dengan 10,2857 sama dengan 10. Kita bulatkan menjadi sama dengan 10 ya. Nah, selanjutnya setelah berhasil mendapatkan nilai range, panjang kelas, dan juga interval, untuk memudahkan sebenarnya kita sudah bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Ini hanya untuk memudahkan kita untuk menemukan nilai tepi kelas bawah dan juga tepi kelas atas. Dengan panjang kelas 7, ternyata apabila kita menggunakan range atau jangkauannya adalah 10, ternyata ada beberapa nilai yang tidak masuk ke dalam kelas ke-7. Jadi dia tidak masuk dalam semua kelas. Nah, untuk itu makanya kita menggunakan panjang kelasnya yaitu 8. Dengan range atau jangkauannya 10. Nah, ternyata nilai-nilai yang tadi tidak ada di dalam atau tidak masuk ke dalam kelas ke-7, ternyata
berhasil masuk di kelas ke-8. Nah, untuk itu kita menggunakan 8 kelas dengan jangkauan atau dengan range-nya sebesar 10. Nah, untuk kelas pertama, nilai terendahnya adalah 25. Jadi nilai terendah dari soal ya. Dengan jangkauan 10, maka nilai tertinggi atau batas atas dari kelas 1 itu adalah 34. Nah, untuk kelas kedua, batas bawahnya adalah 35. Dengan jangkauan 10, maka batas atasnya adalah 44. Untuk kelas ketiga, batas bawahnya adalah 45. Dengan jangkauan 10, maka batas atasnya adalah 54. Untuk kelas ke-8, batas bawahnya adalah 95, dengan jangkauan 10, maka batas atasnya adalah 104. Nah, jadi untuk kelas pertama, jangkauannya adalah dari 25 sampai 34. Untuk kelas kedua, jangkauannya dari 35 sampai 44, dan seterusnya sampai kelas ke-8. Nah, untuk kelas pertama ini, dengan jangkauan nilai 25 sampai 34 diraih oleh 5 orang siswa SMAN Cempaka yang dijadikan sampel. Nah, makanya frekuensi untuk kelas pertama itu adalah 5. Itu karena ada 5 orang siswa SMAN Cempaka yang dijadikan sampel yang berhasil mendapatkan nilai di antara 25 sampai 34. Untuk kelas kedua, dengan jangkauan nilai 35 sampai 44, ini diraih oleh 11 orang siswa SMAN Cempaka yang dijadikan sampel. Nah, maka frekuensi untuk kelas kedua dengan jangkauan 35 sampai 44 itu frekuensinya adalah 11. Dan seterusnya sampai kelas ke-8 dengan jangkauan 95 sampai 104 itu diraih oleh 1 orang siswa SMAN Cempaka yang dijadikan sampel. Nah, setelah semua frekuensinya sudah berhasil kita temukan, selanjutnya kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 75. Jadi total frekuensi setiap kelas itu, total gabungan frekuensi semua kelas itu adalah 75. Ini untuk kelas pertama, batas bawahnya adalah 25. Kita kurangi dengan 0,5, hasilnya sama dengan 24,5. Untuk kelas kedua, batas bawahnya adalah 35. Kita kurangi dengan 0,5, hasilnya sama dengan 34,5. Untuk kelas ketiga, batas bawahnya adalah 45. Kita kurangi dengan 0,5, hasilnya sama dengan 44,5. Untuk kelas keempat, batas bawahnya adalah 55. Kita kurangi dengan 0,5, hasilnya sama dengan 54,5. Untuk kelas ke-8, batas bawahnya adalah 95, dikurangi dengan 0,5, hasilnya adalah 94,5. Nah, selanjutnya setelah berhasil menemukan nilai masing-masing, nilai tepi kelas bawah masing-masing kelas, selanjutnya nilai-nilai ini kita input atau kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi kita masukkan nilai-nilai tadi ke dalam tabel distribusi frekuensi di bagian tepi kelas bawah seperti ini. Nah, contohnya untuk kelas 1 itu tepi kelas bawahnya adalah 24,5 sesuai dengan yang kita temukan sebelumnya. Untuk kelas kedua, tepi kelas bawahnya adalah 34,5. Untuk kelas dan seterusnya sampai kelas ke-8, tepi kelas bawahnya adalah 94,5. Selanjutnya adalah nilai tepi kelas atas. Rumusnya adalah batas atas ditambah 0,5. Untuk kelas pertama atau kelas 1, batas atasnya adalah 34,5. Ditambah 0,5, hasilnya sama dengan 34,5. Untuk kelas kedua, batas atasnya adalah 44, ditambah 0,5, hasilnya sama dengan 44,5. Untuk kelas ketiga, batas atasnya adalah 54,
ditambah 0,5 hasilnya sama dengan 54,5. Untuk kelas ke-8, batas atasnya adalah 104, ditambah 0,5 hasilnya sama dengan 104,5. Setelah nilai setiap kelas sudah ditemukan, selanjutnya kita menginput atau memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi di bagian tepi kelas atas. Ya, di bagian ini kita memasukkan nilai tepi kelas atas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Contoh untuk kelas 1, tepi kelas atasnya adalah 34,5 sesuai dengan yang kita temukan sebelumnya. Untuk kelas kedua, nilai tepi kelas atasnya adalah 44,5. Untuk kelas ketiga, nilai tepi kelas atasnya adalah 54,5. Dan seterusnya sampai kelas ke-8 dengan tepi kelas atas 104,5. Nah, setelah tepi kelas bawah dan tepi kelas atasnya sudah berhasil kita temukan nilainya, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mencari nilai titik tengah dari setiap kelas. Nah, rumusnya itu adalah BKB atau batas kelas bawah ditambah BKA atau batas kelas atas dibagi 2. Untuk kelas 1 atau kelas pertama, batas kelas bawahnya adalah 25, sedangkan batas kelas atasnya adalah 34. Ini kita bisa lihat di tabel distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya batas kelas bawah dan batas kelas atasnya kita jumlahkan. Jadi 25 ditambah 34, lalu kita bagi 2, hasilnya sama dengan 29,5. Untuk kelas kedua, batas bawahnya adalah 34, sedangkan batas kelas atasnya adalah 44. Lalu kita jumlahkan, lalu kita bagi 2, hasilnya sama dengan 39,5. Untuk kelas ketiga, batas kelas bawahnya adalah 45, sedangkan batas kelas atasnya adalah 54. Kita jumlahkan, lalu dibagi 2, hasilnya sama dengan 49,5. Untuk kelas ke-8, batas kelas bawah atau BKB-nya adalah 95, sedangkan batas kelas atasnya adalah 104. Kita jumlahkan lalu bagi 2, hasilnya sama dengan 99,5. Nah, setelah semua nilai titik tengah dari setiap kelas sudah berhasil kita temukan, selanjutnya kita input atau kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi di bagian titik tengah. Nah, kita masukkan atau kita inputkan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Sebagai contoh, untuk kelas 1, nilai titik tengahnya adalah 29,5. Untuk kelas 2, nilai titik tengahnya adalah 39,5. Nah, selanjutnya setelah tabel distribusi frekuensi sudah berhasil kita susun seperti ini, kita bisa membuat grafik batang. Nah, tampilannya seperti ini. Di bagian bawah sini ada keterangannya yaitu nilai ujian siswa. Di bagian atasnya juga ada nilai ujian siswa. Nah, angka-angka yang berada pada sumbu X ini adalah angka-angka yang menunjukkan nilai tepi kelas setiap kelas. Nah, setiap kelas ini diwakilkan oleh batang-batang pada diagram batang seperti ini ya. Jadi ini adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, dan kelas 8. Nah, angka-angka yang berada pada sumbu Y ini menunjukkan frekuensi masing-masing kelas. Kelas pertama, bagian sebelah kirinya adalah tepi kelas bawah. Nah, seperti pada tabel sebelumnya, tepi kelas bawah untuk kelas 1 itu adalah 24,5, sedangkan tepi kelas atasnya adalah 34,5. Nah, itu yang kita jadikan acuan dalam pembuatan grafik batang. Nah, jadi untuk kelas 1, di bagian kiri kelas 1 ini adalah tepi kelas bawah dengan nilai 24,5,
Sedangkan di bagian kanannya, ini adalah tepi kelas atas dengan nilai 34,5. Nah, untuk kelas kedua, di bagian kirinya, ini adalah tepi kelas bawah dengan nilai 34,5, sedangkan di bagian kanannya adalah tepi kelas atas dengan nilai 44,5. Nah, untuk kelas ketiga, di bagian kiri ini adalah tepi kelas bawah dengan nilai 44,5. Sedangkan di bagian kanannya ini adalah tepi kelas atas dengan nilai 54,5. Dan seterusnya begitu sampai kelas ke-8. Di bagian kirinya adalah tepi kelas bawah dan di bagian kanannya adalah tepi kelas atas. Sepertinya ada sedikit kesalahan pada PPT-nya. Jadi ini frekuensinya tidak sesuai dengan apa yang kita temukan sebelumnya. Ya, jadi untuk frekuensinya ini digambarkan atau dituliskan di bagian sumbu Y. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif.